Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam satu lumpur untuk para petani muda. Oke sahabat tani, kembali lagi bersama saya Untung Jasko Rawajitu. Sahabat tani, kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara untuk memperbanyak anakan padi. Yang belum tahu mungkin sekilas mereka bilang sahabat tani, pemupukan yang banyak itu adalah solusi untuk memperbanyak anakan padi. Nah sahabat tani, perlu diketahui pemupukan itu ada tahapan-tahapannya, bagaimana metodenya supaya tidak salah untuk menerapkan cara memperbanyak anakan padi. Oke sahabat tani, hari ini memang saya sengaja review kegiatan saya di sawah sahabat tani, melihat bagaimana pertumbuhan padi saya sekaligus berbagi tips sahabat tani. Oke, bagaimana caranya? Jangan lupa ikutin terus video-video saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat-sahabat tani semuanya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya sahabat tani. Nah sahabat tani, di sini yang perlu kita perhatikan yaitu pengolahan lahan sahabat tani. Yang pertama, setelah pengolahan lahan atau diglebek sahabat tani, kalau orang sini bilang diglebek. Nah setelah diglebek, cara yang baik adalah mendiamkan dahulu glebekan itu tersebut sahabat tani. Setelah diglebek atau diratakan tanahnya sahabat tani, minimal 5-7 hari sahabat tani, jangan ditanamin dahulu. Nah sahabat tani, itu cara yang pertama, kita ramkan dahulu tanahnya setelah habis diglebek sahabat tani. Jadi untuk memperbanyak anakan padi itu, yaitu langkah pertama, jangan menanam bibit terlalu tua sahabat tani. Nah itu pemicunya sahabat tani. Jadi kita gunakan bibit yang muda. Biasanya minimal itu kalau ditanam atau disebar manual itu biasanya umur 15, mungkin paling tua itu sekitaran 20 sahabat tani. Mohon maaf tadi lupa, langkah yang kedua itu kita lakukan pemupukan atau kita melakukan yang namanya dasar atau mendasari dahulu lahan yang kita akan tanam ini sahabat tani. Jadi sebelum kita lakukan penanaman, langkah yang kedua tadi maaf, saya salah. Langkah yang kedua ini diberikan pupuk SP36 sahabat tani atau TSP. Sebelum kita tanam, kita sebarkan dahulu pupuk TSP atau SP36 tersebut sahabat tani, karena itu akan memicu untuk mempercepat penyerapan akar terhadap makanan yang mereka makan sahabat tani, yang padi akan makan sahabat tani. Nah itu langkah yang kedua sahabat tani. Langkah yang ketiga yaitu tadi mencabut bibit yang muda sahabat tani. Nah langkah yang ketiga sahabat tani, pemupukan pertama. Pemupukan pertama yaitu menggunakan urea, bisa dicampuri dengan SP36 lagi, dicampur dengan NPK Poska sahabat tani, umur 8 atau sampai 15 hari jangan. Nah itu yang banyak orang salah menggunakan caranya. Jadi pemupukan pertama yaitu umur 5 atau sampai 7 hari. Nah kenapa di umur-umur seperti itu sahabat tani? Di umur 5 atau sampai 7 hari itu padi akarnya sudah mulai mencari makanan sahabat tani. Biasanya ditandai dengan akar yang putih sahabat tani. Biasanya dia akan keluar akar yang baru. Nah itu di umur 5-7 hari itu sudah bagus. Jadi
tadi lakukanlah pemupukan ke satu atau yang pertama. Nah, itu langkah yang 4 sahabat tani, perlu diperhatikan pemupukan. Langkah yang kelima sahabat tani, pengaturan air sahabat tani. Jadi sahabat tani kalau pengen anakan itu maksimal, pengaturan air itu perlu diperhatikan, karena kalau terlalu banyak air di pupuk akan sulit untuk cepat beranak sahabat tani. Nah, lanjut dari pemupukan tadi sahabat tani, pemupukan tadi itu jangan lupa air ini jangan terlalu banyak, macak-macak aja sahabat tani. Nah, itu akan memperbagus, mempercepat penyerapan pada akar, jangan terlalu besar. Nah, langkah yang keberapa ya, keenam ya, langkah yang keenam yaitu atur jarak tanam sahabat tani. Jangan lupa menanam terlalu rapat, itu akan memicu penyakit sahabat tani. Itu salah satunya. Nah, kenapa memperbanyak anakan ini harus memperhatikan jarak tanam sahabat tani? Karena jarak tanam itu akan berpengaruh dengan anakan. Jika kalau terlalu rapat, itu anakan akan sedikit sahabat tani dan mudah rebah biasanya. Sahabat tani yang belum tahu, rapat tanaman itu, yang belum tahu itu biasanya akan memicu kekuatan batang. Biasanya di musim angin yang besar itu akan rebah sahabat tani. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, kita gunakan jarak tanam yang bagus. Jarak tanam yang bagus itu seberapa sih? Nah, di sini atau di tanah wilayah sini sahabat tani, yaitu menggunakan jarak tanam 25 sampai 30 sahabat tani. 25 itu udah paling rapat sahabat tani di sini, karena melihat tingkat kesuburan tanah tersebut sahabat tani. Nah, sahabat tani udah tahu ya tadi bagaimana tipsnya sahabat tani. Yang terakhir tadi adalah mempersempit, jangan sampai mempersempit penanam sahabat tani, yaitu jangan jarak tanam di bawah 25 cm, kalau bisa di atas jarak 25 cm. Jarak yang paling ideal di sini biasanya menggunakan jarak 30 cm sahabat tani kalau pengen anakannya banyak. Nah, metode yang sudah saya berikan itu bisa dipraktekkan sahabat tani. Nah, mudah-mudahan nanti sahabat tani yang belum tahu bisa mempraktekkan cara tersebut sahabat tani. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat tani semuanya. Jangan lupa sekali lagi like, share, komen, dan subscribe nya. Mudah-mudahan selalu kita semuanya selalu berbagi tips-tips sahabat-sahabat tani semuanya tentang pertanian sahabat tani. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat tani semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia, salam semangat.